والدينا مشايخنا ومعلمينا ونور علينا وانجيل المسلمين والله تعالى يرزقنا الفتح والنور والرزق وصلاح الجسم والمتقد النسب والله تعالى يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من أسرك وزلل الله تعالى يرزقنا وذريتنا والمسلمين رزقا طيبا حسيا ومعنويا وظاهريا وباطنيا خير البرية على هذه النية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi yaumiddin amma ba'du. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila qala. Wa amman naflu sababil mutaqaddami bahwa qismani. Dan adapun sholat sunat yang memiliki sebab terdahulu maka ia ada dua bagian. Qismun tusannu fihi al-jama'atu wa sayati wa qismun la tusannu fihi al-jama'atu. Bagian yang pertama sembahyang sunat yang memiliki sebab terdahulu ada yang disunatkan padanya berjamaah, wa sayati maksudnya dan akan datang penjelasannya. Wa qismun la tusannu fihi al-jamaah, dan bagian yang tidak disunatkan padanya berjamaah. Jadi ada sembahyang sunat itu namanya sabab al-mutaqaddam, sembahyang sunat yang memiliki sebab terdahulu. Kayak mana maksudnya? Maksud sembahyang sunat yang memiliki sebab terdahulu, seseorang itu sebelum melakukan sembahyang sunat itu dia melakukan sebabnya. Jadi sebab dulu hanya sembahyang sunat. Nah contohnya sembahyang tahiyatul masjid itu dahulu sembahyangnya dahulu masuk masjidnya. Nah, sembahyang dulu di luar itu hanya masuk masjid atau masuk dulu hanya sembahyang? Oh iya jemaah. Masuk masjid dulu hanya sembahyang. Nah berarti ini sembahyang sunat yang memiliki sebab, tapi sebabnya dahulu. Jadi dulu ingatannya, jadi masuk masjid dulu hanya sembahyang sunat. Nah, ada juga sembahyang sunat itu yang memiliki sebab, tapi sebabnya berduri. Sembahyang dulu hanya sebab. Nah itu seperti sembahyang sunat musafir. Jadi orang misalnya hendak melakukan perjalanan di rumah dulunya sembahyang, berarti sembahyang dulu hanya melakukan perjalanan. Nah dari sembahyang sunat yang memiliki sebab terdahulu tadi itu dibagi lagi. Ada qismun tusannu fihil jamaah, ada satu bagian yang disunatkan padanya berjamaah. Sunat berjamaah arti disunatkan berjamaah ini disyaratkan berjamaah, dan apabila dilakukan berjamaah banyak pahalanya karena disyariatkan. Dan ada sembahyang sunat yang memiliki sebab terdahulu tadi yang tidak disunatkan berjamaah. Nah, yang tidak disunatkan berjamaah itu faminhu di antaranya raq'ata tahiyatin. Raq'ata tahiyatin. Nah, ini jadikan ikul fa'il, makanya hukumnya marfu'. Raq'ata tahiyatin, dua rakaat tahiyat, maksudnya sembahyang sunat dua rakaat tahiyatul masjid. Ini termasuk sembahyang sunat yang memiliki sebab
tapi tidak disyaratkan berjamaah. Nah, disunatkan. Disunatkan sembahyang sunat tahiyatul masjid walau kana musya'an, walaupun adalah masjid itu musya'. Apa itu musya'? Masjid musya' ain mim shin ain musya' ai ba'dahu masjidun wa ba'dahu ghairu masjidin. Sebagian bangunan itu masjid, sebagiannya lagi bukan masjid. Bisa nggak itu? Bisa. Ya. Misalnya ada orang bisi bangunan, yang bisi bangunan miliknya, tanahnya, nyampuninya, bangunan nyampuninya. Nah, lalu bangunan tadi itu sebagian diwakafkannya masjid, sebagian masih yang punya. Nah, itu katanya musyah namanya. Jadi sebagiannya pada satu tanah. Nah, yang di mana kita disunatkan tahiyatul masjid itu sunat itu bila masuk ke sebagian yang diwakafkan jadi masjid tadi. Jadi misalnya ada bangunan bertingkat misalnya, atau bangunannya dibagi dua, bangunan bertingkat. Yang di tingkat atas misalnya diwakafkan jadi misalnya atau bangunan bawah. Nah, ketika kita masuk di bangunan yang diniatkannya jadi masjid tadi sunat tahiyatul masjid. Wa in qadal ba'du alladhi ju'ila masjidan, meskipun sebagian yang diwakafkan jadi masjid itu sedikit, alladhi ju'ila masjidan, yang dijadikannya masjid itu sedikit misalnya, dikit saja misalnya, atau tidak luas juga, tetap disunatkan. Bi khilafil i'tikafi fa innahu la yasihu bil musyar'. Berbeda dengan i'tikaf. Nah, kalau i'tikaf ada sahih hukumnya di masjid musyar' tadi. Ada orang sugih misalnya misi bangunan bertingkat, bangunan tingkatan di atas di i'tikaf diniatkan diwakafkan untuk masjid, bangunan di bawah pakainya berdiam. Nah, kalau kita masuk di tingkat atas sunat tahiyatul masjid, tapi i'tikaf ada sunat, ada sah hukumnya. Karena i'tikaf itu harus sebagian bangunan ini masjid. Nah, begitu. Lalu timbul pertanyaan mungkin di antara penantian. Sudah maklum bahwa setiap orang yang baru masuk ke dalam masjid disunatkan tahiyatul masjid. Bagaimana orang yang masuk ke dalam mushola atau langgar atau surau? Sunatkah dari tahiyatul masjid? Oh iya, Pak. Di dalam kitab-kitab fikih, para ulama menyebutkan mushola itu berbeda hukumnya dengan mushola yang kita pahami di Banjar. Beda. Itu dulu harus dipahami. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan mushola itu kan dia isim makan daripada sholat, tempat untuk sholat. Nah, mushola di situ kalau merujuk dalam kitab-kitab fikih itu suatu tempat yang dilaksanakan sembahyang padanya. Entah itu bangunan atau rumah ataupun halaman. Halaman tanah lapang, bila kita melaksanakan sembahyang di situ, mushola namanya. Kita di rumah banyak isi kamar, salah satu kamarnya kita laksanakan sembahyang di situ, mushola juga. Yang mana fungsi daripada mushola tersebut bisa berubah-ubah. Lapangan itu kan, bilanya hari raya orang sembahyang. Misalnya ini warga Muhammadiyah misalnya sembahyang di lapangan hari raya, yang mau masjid, musholanya di lapangan. Tapi ini pas tukang sembahyang
diapakan orang lapangan? Main bola, ya, main bola ya kada dong. Lapangan di sekolah kan kadang-kadang anak-anak main gambar, main televisi, musola namanya. Ampun musola kita ada kadang-kadang main gambar, ada main bola dalam musola. Nah beda. Jadi kalau musola yang di dalam kitab fikih itu dia tempat yang digunakan untuk melaksanakan sholat, tapi fungsinya itu berubah-ubah. Contohnya kayak lapangan tadi, musola namanya. Oleh contohkan lagi, misalnya salah satu kamar di rumah orang dijadikannya musola. Nah, kan kamarnya banyak misalnya. Situnya sembahyang sunat berjamaah, situ lawan bini lawan anak di situ, itu musola karena tulisan di muka lawangnya musola aja. Itu fungsinya berubah. Kenapa jadi berubah? Bisa jadi dalam beberapa bulan atau dalam beberapa tahun itu berubahnya. Kita ganti aja biar musola ini dibikin apa saja. Ini jadi kamar anak aja, nah berubah. Berbeda dengan musola yang di wadah kita. Langgar aja kita tuh. Musola langgar surau di wadah kita, fungsinya berubah kan? Berubah kan fungsinya? Mulai sejak dibangun sampai detik ini tetap fungsinya untuk sembahyang berjamaah. Ada fungsinya timbul dirubah hubungannya jadi gol apa gol? Gedung olahraga. Nah di situ jangan membedakannya antara musola yang di dalam kitab-kitab sama musola di wadah kita. Sehingga kalau kita terapkan musola surau langgar di wadah kita karena fungsinya kada berubah, itu sebetulnya masjid. Sebetulnya itu masjid. Karena dia masjid, maka hukumnya mengikuti masjid. Di antaranya orang yang hanya masuk sunat tahiyatul masjid, beginian haid, beginian nifas, kada boleh masuk ke dalamnya. Amun pian cari di kitab kada ada bang beginian haid nifas kada boleh masuk dalam langgar. Dalam langgar aja bahasa kita nyambung kada nih maksud dulu nih. Atau dicari wanita haid dan nifas tidak boleh memasuki musola kan? Ya, kalau musola yang dijelaskan dalam kitab fikih itu musola yang hukumnya yang fungsinya berbeda-beda, berubah. Kayak rumah pian tadi lah, misalnya musola asalnya kamar di bawah, bini pian haid boleh kan masuk mobil? Boleh kan? Boleh. Kenapa? Karena itu lain masjid. Musolanya. Nah ini harus berbeda, kita bedakan. Namun biar berlakukan orang Arab jelas daripada hanya musola boleh masuk ingin haid ya. Karena dipahami sipir musola itu kayak di rumah. Padahal musola di wadah kita, ngaran musola di wadah kita itu masjid namanya. Masjid. Kalau di Arab ada depan langgar, takulilim dia semakahan jaya langgar ada. Surau masjidnya ada, musola ada tapi di rumah orang. Yang ada itu masjid ghairu jami. Jadi lebih tepatnya musola langgar surau di wadah kita, kalau andakannya di Arab ngarannya masjid ghairu jami. Masjid ghairu jami di Arab andakan wadah kita ngarannya apa? Musola langgar atau surau. Sampai di sini paham kan ya? Paham berikan juga. Kayak itu lah. Ulun tuh memahamkan maksudnya sunat kada di kita masuk langgar dan itu aja sehingga menyamakan. Jadi jangan
Sembahyang Jumat itu di masjid jami. Makanya dalam kita pikir itu biasanya kharajtu ilal jami, ya, aku berangkat menuju al jami. Al jami itu maksudnya masjid jami yang dilaksanakan sembahyang Jumat. Amun kharajtu ilal masjid kayak itu bisa wayu masjid. Nah, kita di Banjar ini bilangnya masjid jami, kalau otak kita ini ke Sungai Jingah aja kan. Dikira masjid jami sebut pinggirnya, ini masjid jami hijau ini ngarannya deh. Hanya bagus ngarannya tadi ditulis masjid jami Khomarudin, tambahi jaminya. Jadi jangan lagi orang Banjar bilang masjid jami itu Sungai Jingah aja. Kalau kami di Kalayan itu ada lagi musal apa masjid Wail Jami itu lakuannya. Padahal enggak, itu lakuannya masjid Wail Jami. Nah itu lah, nah itu. Jadi kalau di masjid Musya' tadi i'tikaf kada sah. Amun tahiyatul masjid tetap disunatkan. Termasuk pada kita tadi langgar, mushola, surau disunatkan tahiyatul masjid. Asal jangan i'tikaf di langgar aja biar meng'tikaf di langgar kalian. Wala yushtaratu tahaqququl masjid bal takfi ghalabatuz zann, dan tidak disyaratkan tahaqquq itu maksudnya diyakini bangunan itu masjid tadi sebutkan. Bal takfi akan tetapi cukup ghalabatuz zann itu sangkaannya itu besar bahwa ini adalah masjid. Nah, masuk ke masjid. Pada tubuh tahiyatul lima huwa ala suratil masjid, maka dituntut tahiyatul masjid karena apa-apa ia atas alasan bangunannya itu bentuknya masjid. Kazawaya fil qura, seperti zawaya di kampung-kampung di sini. Malam takum al-qarinatu ala adamil masjidiyah, selama tidak kelihatan tanda-tanda itu bukan masjid. Tapi menurut kita ini masjid nih. Nah itu. Walaysa min alamatihi al-manaratu wal minbar, dan tidak ada tanda-tandanya seperti manarah, minbar. Saya di kampung itu kan. Nah, di kampung di sini adalah di kampung-kampung misalnya. Oh ini ada rumah ibadah orang Islam nih. Nah, cuma ini potongannya masjid. Nah, apa salahnya kalau kita masuk ke masjid? Walaupun manarahnya kan ada, mimbar kan ada. Ya kan ciri masjid itu manara, mimbar. Karena mimbar itu digunakan untuk khutbah Jumat. Nah ini menunjukkan bahwasanya mushola, langgar, surau itu masjid juga. Sehingga disunatkan kita tahiyatul masjid. Wa kharaja bil masjidi al-madarisu war-ribatu wa ma fil ardil muqirati wa ma fi sawahil anhari wa ma fil ardil mawqufati awil masbalah. Pengecualian daripada masjid karena disunatkan tahiyat tadi adalah masjid. Pengecualian madaris, tempat belajar, sekolah misalnya. Nah, ini misalnya lah ini masjid anda sering masjid. Baik itu pula bangunan di higanya. Bangunan di higa ini tempat belajar anak-anak. Nah, masuk di sini kada sunat dan masjid karena lain masjid, sekolah. Waribat itu sama sekolah juga. Madaris libat sama. Dan apa-apa yang ada di bumi mungkir, apa ini? Wa ma fi sawahil, dan apa-apa yang berada di pinggir-pinggir sungai. Wa ma fil ardil mawqubah, dan bangunan yang ada di tempat-tempat yang diwakafkan. Nah itu ada juga. Jadi jelas artinya disunatkan tahiyatul masjid ketika kita baru masuk masjid. Hari raya kan biasanya orang sembahyang di lapangan, istisqa sembahyang di lapangan. Ada jamaah yang hanya datang jamaah
Tapi mau niat tahiyat, ya bisa juga ingat model kayak hari Jumat tuh. Tidaknya masuk masjid langsung berdiri sembahyang tahiyat. Ini sembahyangnya di lapangan. Untuk mampar sajadah sembahyang niat tahiyatul masjid. Nah ini kan pas. Wahya rakaatani qabla al-julus likulli dakhilin mutatahhirin muridil julusi fi. Nah, sembahyang sunat tahiyatul masjid itu 2 rakaat sebelum duduk. Jadi bila masuk sebelum duduk tahiyatul masjid. Karena bila inya duduk kalau hutan sudah sunatnya tahiyatul masjid. Jadi sebelum duduk berdiri, sebelum duduk sembahyang tahiyatul masjid. Likulli dakhilin bagi tiap-tiap orang yang masuk masjid maksudnya. Mutatahhirin, nah masuk ini orangnya sudah wudu. Sebab bila masuk masjid aja kada wudu kayak dalam sembahyang. Makanya oleh karena itu kami ingatkan, setiap kita hendak masuk masjid wudu dulu. Tahunya tidak hendak masuk masjid berwudu. Karena kita bila hanya masuk masjid sunat ke masjid. Kita masuk masjid kan hendak sembahyang aja. Kadang-kadang ada acara-acara di masjid. Misalnya apa? Acara Maulid Nabi, acara Isra Mi'raj, sembahyang Isya, acara kita mulai rumah datang. Itu hanya orang-orangnya aja yang tahiyatul masjid, kebanyakan langsung duduk. Sembahyang tahiyatul masjid ini tahiyat atau dalam arti tahiyat. Tahiyat itu artinya salam penghormatan. Tujuan kita sembahyang tahiyatul masjid menghormati, mengucapkan salam, memberi salam dan memberikan penghormatan kepada yang punya masjid. Masjid yang punya siapa? Amun siapa masjidnya? Allah. Makanya orang bila wakaf untuk masjid, wakaf tu lillahi ta'ala, wakafkan karena Allah. Karena masjidnya kan adanya Baitullah, rumah Allah. Kalau itu diklaim oleh uang, ini bendahara ada matur Tuhan itu maturakannya mengurusakannya, makanya pengurusnya berganti. Jadi jangan sangit panitia diganti orang, karena diganti orang sangit. Kayak kuningnya, nah kita lagi tampornya kurang-kurang. Ada menurut malah senang lagi diganti orang, nyaman kan ketika pikiran lagi. Jadi pengurus masjid ini ya uyuhnya iya, pemikirannya iya, duitnya ada pak. Dia nggak tahu nah itu kecuali culas. Kita nang bujur kan dapat apa-apa, bahwa kita nggak dapat. Kita murni billah ta'ala karena Allah mengaturkan kayak apa supaya orang nyaman beribadah, kayak apa supaya fasilitasnya nyaman, supaya orangnya pokoknya nyaman segalanya. Duit dari masjid dan kembali duit dari jamaah kembali kepada jamaah, mengelola duit pian juga panitia. Ada upah untuk pengurus, ya ada pengalihnya, tapi sewajarnya. Nah, maksud dari sembahyang tahiyatul masjid memberikan salam penghormatan kepada zat yang memiliki masjid, yaitu Allah. Apa jadinya kita bila kita masuk rumah orang langsung menyonong? Hai, masuk rumah orang, ini mau langsung masuk itu. Kadang-kadang ketuk pintu, kadang-kadang mengucapkan salam, kadang-kadang mengetuk pintu mengucapkan salam. Mungkin amun kadang disahuti orang, kadang dipersilakan orang masuk, kadang boleh masuk. Kita haram hukumnya, mengintip baju haram hukumnya, mengintip rumah orang. Nah, sidinnya aja 3 kali sudah mengucapkan salam mana orangnya. Biar Nabi lebih baik ditombak matanya dengan tombak besi daripada mengintip rumah orang. Kenapa? Itu sudah privasi. Agama kita itu lebih hak orang. Mas hendak bertamu, hendak ke rumah orang, ngetuk pintu, ucapkan salam, dijawab salam, dipersilakan masuk. Hanya kita masuk. Itu rumah orang. Bagaimana dengan rumah Allah? Apakah ada kita salam penghormatan? Langsung duduk aja.
dengan rumah seorang. Jadi wajarlah masjid jangan merokok di dalamnya. Nyata ya. Diskotik ke jalan boleh merokok. Diskotik boleh merokok. Di bandara jangan boleh, ada ruangannya kan boleh merokok pada sembarangan. Kita nyaman merokok, ada orang lain yang punya kebebasan dan menghirup udara dan nyaman. Jangan. Ini jaga hak asasi manusia. Aku merokok di tangan punjul, silakan kita merokok, tapi yang lain yang tak menghirup juga udara dan nyaman. Nah, oleh karena itu disunatkan. Apalagi acara-acara di masjid, nikahan, pernikahan di masjid, ada orang pernikahan, minjam tempat misalnya, boleh. Amun lelakian ya ke kurang lebih, lelakian ke kurang lebih, walaupun mendatang acara nikahan, pengantinan di masjid, baju itu tersopan sedikit. Amun begini, Allah berkabir sakit kepala berbi. Amunnya acara nikah di masjid, baju lain itu mana semacam. Nah, bahu kelihatan, susu kelihatan. Nah, oleh karena itu ini perhatian bagi kita. Silahkan hendak nikah di masjid, silahkan, bahkan sunnah. Ujar Syekh Nuruddin Marbu, bila pian nikah dahulu ada di masjid, apabila hendak nikah di masjid. Cuma mengulangi pan, jangan nikahnya. Kan nikah itu pertama sunnah di bulan Syawal, hari Jumat, dan di masjid. Itu pokoknya awal perangkat kita, nah itu diaturkan waktunya supaya berkah. Nah, maka setiap kita masuk masjid, tahiyatul masjid, yang menjadi adat tradisi wadah kita, orang tahiyatul masjid itu bila hari Jumat saja. Jadi bila hari Jumat jamaah itu mereka punya kesadaran masing-masing bila masuk masjid, tahiyatul masjid. Tapi selain pada itu hanya orang-orangnya aja. Nah, ini aneh banget. Lainan Pak. Oh, rupanya tahiyatul masjid itu untuk hari Jumat saja Pak. Padahal tahiyatul masjid disunatkan setiap orang yang baru masuk masjid. Di sini disebutkan wa tataqarrara bi taqarrurid dukhul wa la'ala walau ala qurbin, dan berulang kali sunat tahiyatul masjid dengan berulang kalinya masuk ke dalam masjid walaupun jarak waktunya itu sebentar, sebentar. Yang gini contohnya, biar masuk masjid kita bilang Allah duduk ya. Ada keperluan keluar pulang, masuk masjid atau masjid pulang, duduk ya. Begitu ada keperluan keluar, dia masuk masjid, keluar tahiyatul masjid pulang. Pokoknya setiap kali masuk masjid tahiyatul masjid. Maka itu lah. Kecuali nanti jadi pas ketika kita masuk masjid, lihat juga keadaannya. Amun ketika baru masuk masjid itu orang azan, nah jangan kita tahiyat dulu, berdiri dulu menghadap. Karena selama berdiri tetap waktunya disunatkan tahiyatul masjid, kan tutup makan dulu azan, hanya sembahyang. Jangan orang azan kita tahiyatul masjid, mereka ada pas. Bilanya orang azan tutup makan. Bagaimana dengan hari Jumat? Ketika khatib sudah berada di atas mimbar, tetap disunatkan tahiyatul masjid bagi orang yang baru masuk ke dalam masjid. Masuk masjid, khatib sudah di atas mimbar. Walaupun kata ulama bukan hanya waktu menyampaikan khutbah, pokoknya khatib duduk di atas mimbar sudah. Maka orang yang baru masuk tetap disunatkan tahiyatul masjid. Ini pernah kejadian di zaman Rasulullah kepada salah seorang sahabat yang baru masuk Islam, namanya Sulaik al-Ghatafani. Sulaik al-Ghatafani ini mungkin pertama ini hanya masuk Islam tetapi tahu hukum tentang dagang masjid. Yang kedua mungkin ini hanya masuk Islam karena mungkin Nabi sudah di atas mimbar, ada nyamannya dan limbah datang masuk ke masjid langsung duduk. Rasulullah waktu itu menyampaikan khutbah langsung membelokkan pembicaraan Nabi. Ujar Nabi, ya Sulaik farka rok'atain, wahai Sulaik sembahyang sunat 2
sembahyang apapun, sembahyang apapun nggak boleh. Kodokan, tahid, sembahyang surat apa nggak boleh. Ini pembahasan kita orang yang hanya masuk masjid disunatkan coba diringankan. Maka orang yang hanya masuk tadi bila adzan dikumandangkan, tuntunkan adzannya dulu. Hanya sembahyang. Pertanyaannya kan dua hasil tuh. Qobliyah pertama sunat wudu, karena ini hanya wudu. Yang kedua tahiyatul masjid, yang ketiga qobliyah. Nah, mana yang digawe ini? Atau orang yang baru masuk masjid tadi pertama apa tuh? Sunat wudu, dua tahiyatul masjid, yang ketiga qobliyah Jumat lah. Qobliyah Jumat. Nah, tiga apa yang digawinya? Tahiyatkah, wudukah niatnya, atau qobliyah Jumat, atau qobliyah zuhur, awalnya zuhur. Nah, di dalam apabila hendak mengerjakannya 2 rakaat saja, tapi dapat rakaat berkaan, nyaman aja, niatnya gak mau rakaat berkaan. Sengaja aku sembahyang sunat wudu, tahiyatul masjid, dan 2 rakaat sebelum Jumat. Allah pernah dapat berkaan pahala. Iman badan ini mentahu ilmunya. Tapi bila nyama ambil niat sebuting aja, gugur nang lain tuntutannya, tapi tidak dapat pahala. Misalnya niat qobliyah, nah tahiyatul masjid itu gugur dah. Ya, tahiyatul masjid itu bila orang masuk dalam masjid, sembahyang apa aja nya, tahiyatul masjid itu biar tadi niatnya gugur dah. Sunatnya tak tidak dapat pahala. Nang hendak dapat pahala, niatnya digandengkan atau dibarengkan. Tapi hendak memilih keterangan dalam kitab i'anah, bagusnya niat tahiyatul masjid. Jadi pas masuk masjid kan dua nih, wudu iya, tahiyatul masjid iya. Kalau yang masuk masjid di waktu 6 sebelum sembahyang, kalau yang sudah azan berarti qobliyah 3. Nah, maka mana diambil? Diniatakan tahiyatul masjid. Nah, itulah diingatkan. Allah a'lam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan lagi tentang pembahasan tahiyatul masjid bagi orang yang kada awak mengerjakan tahiyatul masjid, sedangkan inya sudah di dalam masjid. Apa yang ia kerjakan dan apa yang ia baca supaya bacaannya itu menyamai dengan 2 rakaat tahiyatul masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh hari ini kami utusan dari Badan Wakaf Al-Quran Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan bisa berkorban pada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian di Masjid Komarudin ini. Kemudian salawat juga serta salam selalu kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, juga umat beliau dan berakhir. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah ya, sejak tahun 2005 kami berdiri di Indonesia. Kita sekarang sudah 30 cabang di seluruh Indonesia. Kita juga kemudian sudah dipercaya oleh jutaan kaum muslimin yang ada di Indonesia untuk mengumpulkan wakaf-wakaf dari kaum muslimin. Dan wakaf-wakaf yang kami kumpulkan itu kami jadikan Al-Quran seperti yang dipegang di depan. Dan Al-Quran ini kemudian kami bagikan kembali ya secara gratis ke pelosok-pelosok daerah terpencil yang ada di Indonesia. Dan kita sudah bagikan Al-Quran ini lebih dari 2.500.000 Al-Quran ya, dari mulai Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua.
Untuk di Kalimantan Selatan, alhamdulillah sejak tahun 2021 kita juga sudah distribusi lebih dari 50.000 buah Al-Quran. Dan ini pun terus kami lanjutkan mengingat masih banyak ya keperluan Al-Quran di Indonesia yang menurut data Kementerian Agama itu setiap tahun kita memerlukan Al-Quran sebanyak 5 juta sampai 6 juta ya, satu tahun setiap tahun. Kemudian unit percetakan dari Kementerian Agama itu baru mampu mencetak Al-Quran 1 juta buah. Sehingga beberapa wilayah yang tim kami kunjungi termasuk juga di kawasan khususnya daerah-daerah yang jauh dari kota, memang banyak kaum muslimin belum bisa mendapatkan Al-Quran di samping karena ekonomi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kemudian program wakaf Al-Quran dari Badan Wakaf Al-Quran kami terus lakukan, terus kami galakkan untuk memenuhi keperluan Al-Quran ini walaupun tidak bisa maksimal. Alhamdulillah di Kalimantan Selatan ya kami juga sudah banyak mendapat dukungan dari ulama-ulama yang ada, di antaranya almarhum Guru Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri atau Guru Kampung di Kandangan, kemudian Guru Kiai Haji Ahmad Syekh Haji pimpinan pondok pesantren Dalpa Kandangan. Pondok beliau dulu kami berikan sekitar 2000-an Al-Quran. Kemudian Guru Ahmad Barmawi di Tapit dan Guru Tajid Nur dosen Antasari Banjarmasin, beliau juga langsung bersama kami membagikan Al-Quran ini di desa binaan mu'alaf di wilayah Paramasan Kabupaten Banjar. Banyak lagi tidak bisa disebutkan semuanya. Rasul kita pernah bersabda dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga orang yang mengajarkan Al-Quran. Maka dalam hadis ini Rasul kita menyebutkan 2 syarat agar orang bisa menjadi baik, yaitu belajar dan juga mengajarkan Al-Quran. Untuk belajar semua kaum muslimin wajib belajar Al-Quran, tapi untuk mengajarkan Al-Quran tentu tidak semua orang bisa ya, karena harus punya ilmunya dulu baru bisa mengajarkan Al-Quran. Namun Allah sayang kepada kita, Allah masih memberi kesempatan kepada orang-orang yang belum bisa mengajarkan Al-Quran, yaitu dengan menyisihkan sebagian hartanya untuk diwakafkan, dijadikan Al-Quran sebagai bahan pembelajaran bagi para guru untuk mengajarkan kepada murid-muridnya. Maka insya Allah dia juga akan mendapatkan nilai sebagai mengajar Al-Quran walaupun secara tidak langsung. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan subuh hari Jumat ini kami membuka peluang kesempatan emas berwakaf yang nanti wakafnya kami kumpulkan untuk menjadikan Al-Quran seperti ini, dan kami bagikan juga di wilayah Kalimantan Selatan karena target kami akan bagi sampai 100.000 buah Al-Quran di Kalsel, insyaallah. Bagaimana cara berwakafnya? Nanti setelah sholat isbat kami ada bagikan brosur. Nah, di dalam brosur itu ada nomor rekening. Jadi cara pertama biar bisa transfer ke nomor rekening yang ada di dalam brosur atas nama Yayasan Badan Wakaf Al-Quran. Jadi beberapa nomor rekening di sana banyak banknya sama namanya Yayasan Badan Wakaf Al-Quran. Namun jangan lupa setelah pihak transfer mohon kirim bukti transfernya ke nomor WA yang ada di dalam brosur, dan waktu pihak mengirim tuliskan juga ini wakaf Al-Quran atas nama siapa misalnya, atau langsung saja tuliskan ini wakaf Al-Quran hadiahnya jasa Bapak Muhammad bin Muhammad atau Ibu Aisyah binti Aisyah dan lain sebagainya di dalam konfirmasi bukti ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua bisa juga lihat langsung cash pada hari ini ya. Nanti juga ada amplop yang kami bagikan, insya Allah kemudian ada di tempat ini nanti sampai jam 7 pagi insya Allah bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin langsung cash pada subuh hari insya Allah. Kemudian berapa nilai wakafnya? Kalau dia mau wakaf satu kotak ya, satu kotak Al-Quran, satu box biasa kami bagikan di pesantren itu ada 2 kotak, 5 kotak, bahkan ada yang beberapa puluh kotak ya. Jadi satu kotak itu isi 20, nilai wakafnya adalah 3 juta rupiah. Biar bisa langsung, biar bisa cicil, nanti bisa berhubungan dengan kami. Kalau dia mau setengahnya boleh ya, ataupun mau satu paket saja juga boleh. Satu paket ini nilainya 150.000 rupiah. Ibaratkan kita nampung 5.000 rupiah sehari dan terkumpul selama 30 hari sebanyak 150.000.
Nanti juga di dalam amplop itu tuliskan juga nama siapa wakafnya dihadiahkan. Seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Guru Zamzam. Ucapan terima kasih kepada ketua juga ucapan terima kasih. Bila terpilih subhanallah wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.